Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Eh, Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Jadi gini, teman-teman, hari ini aku mau eh, testimoni dari aku sendiri ya, teman-teman. Aku mau ceritain awal mula mata aku sembuh. Sampai alhamdulillah, sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat, nggak kerasa lagi. Alhamdulillah, sembuh total, amin ya Allah. Jadi gini teman-teman, ini waktu awal mula aku mendawamkan sholawat ya. Kalau aku sholawat itu udah taunya sebenarnya udah lama, cuma kayak masih masa sih gitu. Cuma jadi baru-baru ini juga. Nah, jadi gini teman-teman, aku itu semenjak lahiran anak pertama itu kalau kata di orang Sunda itu katanya darah putih naik ke mata kalau nggak salah. Jadi katanya abis lahiran itu katanya kan nggak boleh tidur siang lah begini begitu. Itu kan kayak istilah orang tua zaman dahulu di Sunda ya. Nah, aku tuh mata tuh semenjak lahiran anak pertama itu mata aku tuh sakit, teman-teman. Jadi kalau berkedip itu kayak ada pasirnya. Jadi ketika aku berkedip itu mata aku itu berasa kayak ada pasirnya, teman-teman. Nah, terus sampai berapa tahun ya? Sampai sekitar 7 tahunan. Iya, sekitar 7 tahunan. 6-7 tahun lah, sekitar 6-7 tahunan mata aku itu tiap berkedip itu sakit, dan di tahun ketiga keempat itu sakitnya itu semakin parah, teman-teman. Kayak banyak kayak kayak jadi berkedip tuh kayak kelilipan gitu, kayak ada pasirnya gitu, teman-teman, rasanya kalau berkedip tuh, dan itu tuh sangat sangat mengganggu pada saat itu ya, teman-teman. Itu tuh sangat mengganggu banget. Nah, banyak teman-teman yang nyaranin suruh periksa mata, suruh datang ke optik gitu, suruh pakai kacamata, terus suruh periksa ke dokter. Pokoknya banyak. Nah, pada saat itu tuh apa ya? Aku nggak ngelakuin itu semua, nggak. Sampai akhirnya terus itu malah nambah parah, makin sakit sampai akhirnya tiap berkedip itu kayaknya apa ya? Kayak nggak mau berkedip gitu saking sakitnya, ditahan terus. Nah, sampai akhirnya nemuin solawatan. Nah, aku niatnya sebenarnya bukan pengen sembuh mata ya, tapi aku mencoba aja buat solawatan aja dulu. Katanya orang-orang itu banyak mendapatkan keberkahan lewat solawat gitu, teman-teman. Nah, sampai akhirnya masa sih gitu kan. Sampai akhirnya aku coba buat solawatan. Nah, yang pertama aku lakuin waktu itu, aku kan waktu itu tuh masih sholatnya tuh masih bolong ya. Kadang zuhur sholat, subuhnya enggak, isanya enggak, kayak gitu, teman-teman. Jadi aku nyoba juga sholawatan. Nah, waktu itu pada saat itu kondisi aku masih kayak gitu. Aku sholatnya aja masih belang, teman-teman. Nah, abis itu, nah aku tuh sholawatan. Yang aku baca pada saat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu terus kadang-kadang juga aku lupa ya. Kadang juga aku lupa. Terus aku sholawatan, sholawatan. Nah, sambil aku sholawatan terus, banyak banget keberkahan yang aku dapet ya. Ketika aku pengen eh makanan apa, tiba-tiba dateng gitu, tiba-tiba ada aja. Misalkan di pikiran aku baru mikir gini, wah kayaknya makan gudeg enak nih ya. Aku baru mikir kayak gitu, teman-teman. Itu tiba-tiba datang, ada yang ngasih kakak aku sendiri, teman-teman, bawa itu si gudeg gudeg nangka itu kayak secepat kilat gitu, cuma nggak nyampe 1 jam aku dapet gudeg itu, teman-teman. Ada yang nganterin. Nah, terus sampai akhirnya selang sebulan, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan gitu, teman-teman, aku lupa juga ya. Karena aku nggak sadar gitu bahwa mata aku yang tadinya sakit tiba-tiba kok aku baru tersadar ketika sebulan atau 2 bulan aku ngedawamin sholawat,
lah kok mataku sembuh gitu teman-teman, tiba-tiba aja udah nggak terasa sakit sama sekali sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Yang tadinya sebelumnya banyak yang nyaranin suruh pakai kacamata, suruh ke dokter, suruh berobat, suruh bener-bener ke spesialis gitu, itu kan nggak aku lakuin. Tapi lewat keberkahan sholawat kita kan nggak ada yang tahu ya teman-teman. Mungkin sebagian orang yang nggak percaya atau kurang percaya mereka akan bilang, ah itu mah kebetulan. Itu mah kebetulan doang, kayak gitu. Tapi kenyataannya teman-teman itu aku waktu dulu tuh ngerasa sakit yang bener-bener sakit sampai kadang-kadang kalau mau berkedip itu tuh aku kadang merem aja dulu. Saking sakitnya merem baru dibuka lagi. Kayak gitu teman-teman. Dan ini aku cerita real teman-teman. Ini bukan rekayasa. Tapi ini bener-bener aku tuh bersyukur banget karena nemuin sholawatan ini aku lakuin dan aku tuh kayak bersyukur banget kenapa nggak dari dulu gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku tuh sembuh total. Mataku bisa normal seperti awal. Kayak gitu teman-teman. Bayangin teman-teman aku sakitnya itu sekitar 6 sampai 7 tahun. 6 tahun lebih atau 7 tahunan gitu teman-teman. Dan itu rasanya tuh Masya Allah nikmat banget. Bayangin teman-teman ketika kita dikasih nikmat melihat sama Allah, tiba-tiba kita dikasih sakit mata. Itu ngebayangin gak sih nikmat-nikmatnya yang eh, sebelumnya kita rasakan tiba-tiba terhambat dengan sakit mata. Dan terus kembali sembuh lagi. Itu kan bersyukurnya tuh Masya Allah bersyukur banget teman-teman. Aku sangat bersyukur banget. Dan teman-teman di sini aku sekali lagi aku bilang maaf. Di sini aku bukan niat untuk ria, bukan niat untuk pamer, enggak sama sekali teman-teman. Tapi aku tuh kayak gini, cerita kayak gini, pengen ngajak teman-teman semua yang tadinya mungkin lagi ada masalah, lagi dititipkan amanah, belum punya jodoh atau masalah apapun. Ayo disolawatin. Punya penyakit apapun, disolawatin teman-teman. Kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku tuh udah ngerasain sendiri teman-teman. Ini tuh keberkahan yang Masya Allah, keberkahan yang besar. Coba kalau umpama aku ke dokter itu kudu ngeluarin uang yang banyak. Dan belum tentu langsung sembuh total teman-teman. Jadi di sini sekali lagi aku tegaskan, kalian kalau ada yang berpikir aku tuh pamer atau ria, itu nggak sama sekali niat aku bukan ke situ. Tapi niat aku tuh pengen ngajak teman-teman semua, ayo sholawatan. Misalkan kondisi kalian aja yang misalkan teh aku tuh nggak pernah sholat, apa masih mungkin Allah misalkan nerima teman-teman. Jadi jangan ada pikiran kayak gitu. Jadi Allah itu selagi manusia hidup di dunia, itu berarti sama Allah masih dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan untuk apa? Dikasih kesempatan untuk menjadi dirinya itu untuk jadi lebih baik. Asal apa? Asal ada kemauan dari diri kita untuk berubah untuk jauh lebih baik. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk merubah diri kita untuk jauh lebih baik itu kayak gimana teman-teman? Berusaha, diusahakan, diupayakan, dipaksakan. Enggak cuma sekarang cuma bilang aku tuh pengen jauh lebih baik, pengen jauh lebih baik, tapi masih eh, apa ya? Masih hal-hal kecil aja ibaratnya kayak sholatnya belum dibenerin. Jadi kayak gitu, tapi ketika kita ingin merubah diri kita untuk jauh lebih baik, hal yang pertama yang harus kita lakukan, pertama, rubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Positifnya kayak gimana? Ya, kita tuh mungkin untuk awal, untuk pertama kali kita ingin merubah dari pikiran positif negatif ke positif itu mungkin awalnya memang susah, sulit. Soalnya aku juga dulu pernah ngerasain eh berpikir positif itu kayak gimana sih, kayak misalkan yang tadinya kita tuh sering suuzon sama orang, sering ih kok dia gitu ya, ih kok dia ini ya, itu kan suuzon ya teman-teman. Tapi kita rubah itu jadi pikiran positif.
Nah, itu tuh dilatih teman-teman. Ketika pikiran kita lagi negatif, misalkan lagi mikirin seseorang jelek, misalkan nih, ih kok dia gini ya, jahat banget misalkan sama aku, ih dasar, ih. Nah, itu tuh cepet langsung dirubah. Rubahnya kayak gini teman-teman. Awalnya mungkin hati belum ikhlas, belum bisa nerima, kita buat ngedoain orang yang kita benci. Ih, males banget ya. Aku kudu ngedoain orang yang aku benci, ngedoain yang baik-baik lagi. Nah, itu itu yang awalnya terlintas di pikiran aku, dan itu tuh aku butuh waktu, teman-teman. Dan aku serius ini, aku berani cerita, nge-share karena ini pengalaman pribadi. Jadi, lambat laun kita biasain terus ketika ada pikiran jelek, yang ada di pikiran kita. Aku mencoba selalu mendoakan orang yang, aku benci itu. Aku coba ngedoain kayak gini, "Ya Allah, tolong buang rasa benci ini. Ya Allah, tolong rahmati orang yang aku benci ini menjadi, apa ya, ibaratnya tolong kikiskan rasa benci ini, pudarkan," gitu. Dan akhirnya lambat laun terus saking seringnya aku belajar itu tiap hari asal inget dia, aku terus doain dia yang baik-baik, ya Allah limpahkan rezekinya buat dia, sehatkan keluarganya, terus. Itu nggak mudah teman-teman, itu tuh apa ya, berproses, butuh waktu, dan tapi akhirnya lama-lama aku bisa ikhlas dan aku bisa nerima, sampai akhirnya rasa bencinya itu hilang teman-teman, hilang beneran teman-teman. Dan itu tuh perlu dilatih. Dan di situ bersyukur ketika tadinya kita menjadi seorang pembenci, tiba-tiba kita bisa memaafkan dengan ikhlas, dengan hati yang lapang. Kayak gitu teman-teman. Awalnya memang nggak mudah, tapi kalau kitanya berusaha untuk mencoba, berusaha untuk lebih baik, itu pasti akan menjadi mudah jalannya. Coba deh teman-teman. Kenapa kalian nggak bakalan tahu rasanya selagi kalian belum mencoba? Caranya kayak gimana awalnya biar istiqomah? Disolawatin. Apapun itu disolawatin. Ketika kita bersolawat tuh hati tuh akan tenang. Masalah apapun, buat masalah apapun teman-teman. Jadi kalian punya masalah apapun, udah disolawatin aja. Ah, tapi aku udah solawatan banyak, tapi kok belum dikabulin sih keinginan aku sama Allah. Nggak gitu, kan aku udah sering bilang. Nggak bisa secepat kilat sekarang kita baru solawatan. Solawatannya udah banyak belum? Misalkan solawatannya baru 50, baru 100, baru 1000, mintanya udah banyak. Nggak bisa gitu. Ingat dosa kita. Sadar diri dulu dosa kita sebanyak apa. Solawatan dulu biar dosanya itu dikikiskan sedikit, ibarat kertas yang banyak coretan pensilnya. Nah, itu tuh biar dihapus dulu sedikit-sedikit, sama kayak dosa kita. eh eh, Sebanyak dosa kita itu semakin kita bersolawat. Jadi kita tuh sedang eh berusaha menghapus dosa-dosa kita dengan amalan solawat, karena dengan bersolawat kita menjadi ingin beribadah, menjadi ingin berbuat baik. Nah, nanti si dosa-dosa kita itu tuh terkikis sedikit-sedikit teman-teman, sampai akhirnya ketika dosa itu habis, telah diampuni sama Allah. Nah, di situ pertolongan Allah itu akan turun. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ayo, misalkan eh kita lagi susah banget, sesusah-susahnya menurut teman-teman, coba disolawatin aja dulu deh. Solawatnya apa aja? Mau solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mintanya yang sungguh-sungguh. Atau kalau enggak, sajaratun nukut ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba deh. Coba. Aku berani ngomong kayak gini, berani nge-share. Aku pengen share karena aku udah ngalamin. Jadi aku tuh pengen ngajak, bukan pengen ria, bukan pengen apa ya? Bukan pengen sok tahu atau apa, enggak, tapi aku ngalamin ini dan aku pengen ngajak teman-teman. Ayo, datang sama Allah. Masalah kalian apapun itu datangnya sama Allah.
ketika kalian datang sama Allah lewat sholawat, lewat sholat tepat waktu, udah kita tinggal nungguin aja pertolongan Allah. Terserah Allah mau dikabulinnya kapan, nggak usah ditungguin. Terserah kita ikhlasin aja. Allah mau ngabulinnya misalkan seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi. Karena coba kalian lihat deh teman-teman, channel Ustadz Mukhlis Marshall. Nah, dia itu dapetin jodoh, dia doain itu sampai bertahun-tahun. Dia sampai diledekin sama keluarganya, sama temen-temennya. Dia tuh sampai diledekin karena dia telat menikah. Dia menikah waktu itu 35 tahun lebih dia baru nikah. Dan dia tuh sampai diledekin. Katanya dandanannya ketuaan lah. Katanya gimana kamu mau bisa dapet jodoh, kamunya nggak ikhtiar, sampai dibilang gitu teman-teman. Tapi padahal Ustadz Mukhlis itu, dia itu ngedoain minta jodoh ke Allah itu sampai bertahun-tahun. Tapi dikasihnya setelah 5 tahun apa 6 tahun. Dan dia itu selama doa meminta jodoh, dia itu selalu berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang solehah, yang cantik, yang kaya raya. Nah, mungkin perjalanan dia minta doanya itu ke Allah karena jodohnya seperti yang dia bilang, Allah kabulkan, tapi waktunya lama, sekitar 5 sampai 6 tahun. Kalau nggak salah ya teman-teman, kalian tonton aja deh channel YouTube-nya. Ada di situ dibahas di channel YouTube-nya dia. Jadi banyak banget keberkahan-keberkahan sholawat teman-teman. Nah, jadi takut kalian bosen juga teman-teman. Makasih banyak udah mau yang udah subscribe, aku ucapin makasih banyak. Semoga kalian jangan semoga ya, yang udah subscribe aku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ditambahkan rezekinya, dilimpahkan rezeki yang tiada henti. Ya, makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.